Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta Athar Salafus Salih, yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas. Kita sudah masuk pada poin yang ketiga berkaitan dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan anjuran untuk membaca Al-Quranul Karim, terutama dengan membaca dengan tartil, ya, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, ya, melafazkan huruf-hurufnya sesuai dengan makharijul hurufnya. Dan kemudian poin yang kedua berkaitan dengan mentadabburi Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, ini sebenarnya urutannya. Jadi pertama kita membaca Al-Quran itu sendiri, huruf-hurufnya, lalu kita berusaha untuk memahami, mentadabburi maknanya, menghayati maknanya, dan yang terpenting adalah poin yang ketiga ini, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini kita akan mulai dari halaman 57. Silakan bagi jamaah sekalian yang memiliki bukunya, silakan buka di halaman 57, poin yang ketiga, yaitu mengamalkan Al-Quran. Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang membaca Al-Quran, mentadabburinya, menghayati maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, akan disempurnakan ganjarannya. Jadi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan kandungan isi Al-Quran, maka Allah akan menyempurnakan pahala untuknya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan lagi karunia-Nya. Allahu Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat 29 sampai 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi membaca yatluna kitabullah, sebagaimana kita telah jelaskan, mana tala yatlu bisa dua artinya. Membaca tilawatan, ya, membaca, atau tala yatlu bermakna mengikuti, ittiba'an, mengikuti. Sebagaimana wal qamari idza talaha. Allah berfirman wal qamari idza talaha, demi bulan apabila dia mengikuti matahari. Tala di situ maknanya apa? Mengikuti. Maka ayat ini juga bermakna dua. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan juga maknanya mengikuti ajaran-ajaran kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa aqamus salah, dan mereka mengerjakan salat, menjalankan salat yang wajib, yang sunnah dia kerjakan pada waktunya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang telah kami karuniakan kepadanya, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Di infaknya, sedekahnya, zakatnya itu kadang terang-terangan kelihatan sama orang, atau tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka sendiri. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang seperti ini, mereka ini benar-benar mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Artinya usaha mereka,
amal ibadah mereka itu nggak akan rugi. Allah pasti akan balas dengan balasan yang lebih baik. Allah pasti akan berikan dia keuntungan yang besar dalam perdagangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Ya, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Jadi pahala yang Allah berikan kepada mereka sempurna. Bahkan Allah akan tambahkan lagi dengan yang lebih baik, dengan karunia yang Allah miliki. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, kekurangan hambanya dalam beribadah kepadanya, ya dosa-dosa dia, mungkin kelalaian dia, Allah akan ampuni mereka. Ya. Dan Allah Maha mensyukuri, yakni Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan hamba walaupun sedikit, Allah balas dengan yang lebih baik. Ya, seringkali Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal satu kebaikan itu menjadi 10 pahalanya. Kadang sampai 700, sampai adha'afan katsirah. Sampai berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para hambanya untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ya, menjalankan Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, ya. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbika la ilaha illa hu wa a'rid 'anil musyrikin." Ya, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik." Ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Rabbmu kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Apa itu? Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Jalankan dalam kehidupan sehari-harinya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Menegaskan tentang tauhid, bahwasanya Al-Quran Al-Karim tujuan paling besar dalam mengajarkan kepada umat adalah berkaitan dengan tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti itu. Itu ajaran terbesar dalam Al-Qur'an Al-Karim, tauhid. Menjalankan tauhid, menjauhi kesyirikan. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mereka. Tapi ikuti Al-Quran. Jangan pedulikan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Yani, kalau mereka mengajak engkau untuk melakukan kesyirikan, jangan ikuti. Tapi ikuti Al-Quranul Karim. Tegaskan. Dakwai mereka. Ajak mereka kepada tauhid. Ajak mereka untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Sampaikan kepada mereka ayat-ayatnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberikan petunjuk kepada mereka. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, Allah Jalla wa Ala berfirman untuk memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berikut siapa saja yang mengikuti jalan beliau. Jadi ayat ini itu surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat ke-106, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik." Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Yani ikutilah Al-Qur'anul Karim ini yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku untuk Nabi SAW dan juga untuk umatnya yang mengikuti Nabi SAW. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala melanjutkan perkataannya, artinya teladanilah dan tetapilah jejaknya. Ikuti Al-Quran, ikuti jejak Al-Quran, serta beramalah dengan Al-Quran tersebut. Karena sesungguhnya apa yang diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dari Rabbmu merupakan kebenaran tanpa ada keraguan padanya. Dikarenakan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di jilid 2 halaman 169. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-55.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab." Min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran, yang berasal dari Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti itu, ikuti Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum datangnya azab kepada kalian secara mendadak, padahal kalian sedang tidak menyadari. Yakni kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang difahami dengan benar sebagaimana yang difahami oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Maka ikuti itu sebelum datang kematian atau sebelum datang azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, datangkan secara mendadak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mengikuti Al-Qur'anul Karim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla, "Ahsana ma unzil." Sebaik-baik apa yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah wahyu yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan seluruh Al-Quran adalah baik. Seluruh Al-Quran itu semuanya baik isinya. Adapun makna dari ayat di atas adalah sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri yang berkata, "Iltazimu ta'atahu wajtanibu ma'siyatahu." Ya, istiqamahlah kalian, pegang teguh ketaatan kepada Allah. Istiqamahlah pada ketaatan kepada Allah dan jauhilah maksiat kepadanya. Yani makna mengikuti wahyu yang terbaik yang Allah turunkan kepada kita, yaitu Al-Quran Al-Karim, adalah kita wajib terus istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW, dan juga kita menjauhi kemaksiatan kepada Allah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Imam As-Suddi rahimahullah ta'ala berkata, kebaikan itu adalah apa saja yang telah Allah perintahkan di dalam kitab sucinya. Adapun Ibnu Zaid rahimahullah, beliau mengatakan yang dimaksud adalah ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang betul-betul jelas, bisa dipahami dengan benar, bisa dipahami secara langsung, baik orang awam ataupun orang yang berilmu. Adapun terhadap ayat-ayat mutasyabihat, maka serahkanlah kepada pakarnya. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang masih maknanya banyak, ya, masih samar-samar. Kadang orang-orang awam tidak bisa memahami secara langsung, butuh penjelasan dari para ulama. Maka yang ayat-ayat seperti ini serahkanlah kepada pakarnya, kepada para ulama yang ahlinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, makna terkait dengan makna mutasyabihat ini banyak ya keterangan dari para ulama. Ya, dari secara bahasa mutasyabihat itu ayat-ayat yang samar-samar, yang la ya'lamuhu katsirun minan nas, tidak banyak diketahui oleh banyak manusia. Ya, secara umum memang ayat-ayat Al-Quran itu mudah sekali dipahami, itu ayat-ayat yang sangat banyak. Tapi ada beberapa ayat yang orang ketika mendengarkannya harus tanya dulu, apa maksudnya, ya, apa maknanya, gitu. Nah, tanyakan kepada para ulama ahli tafsir. Ya, dan bisa juga kita ambil dari kitab-kitab penjelasan kitab-kitab para ulama dalam menjelaskan kitab-kitab ilmu tafsir. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi, kata Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala, jadi salah satu interaksi dengan Al-Quran adalah dengan mengamalkan Al-Quran tersebut, mengamalkannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Maka jadikanlah membacanya sebagai salah satu pengamalannya. Ya,
Ini disebutkan dalam Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu halaman 263. Nah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Jadi amal merupakan konsekuensi dari ilmu. Ya, ini lanjut pernyataan dari Ustaz Yazid rahimahullah taala. Ya, ada istilah sebenarnya. Ya, bukan hadis itu ya, tapi istilah para istilah atau kata-kata hikmah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Nah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala berkata, aku wasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, luruskanlah niat dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya, karena ilmu syar'i ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Dan seseorang tidak dianggap sebagai seorang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Disebutkan dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ini arti dari kitab tersebut sendiri. Konsekuensi ilmu itu adalah amal. Itu konsekuensi ilmu itu adalah amal. Disebutkan dalam halaman 14 cetakan Maktabah Al-Islami tahun 1404 Hijriyah. Jadi kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ya, penuntut ilmu kalian hendaknya beramal. Kalau sudah belajar, luruskan niat. Jadi niat menuntut ilmu itu untuk amal itu. Yang terpenting untuk kita dulu, ya. Bukan untuk show, untuk diperlihatkan kepada orang lain, tapi amalkan. Bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkannya. Ya, karena ilmu syar'i itu ibarat pohon dan amal itu merupakan buahnya. Nah, dan seseorang tidak dianggap sebagai seorang yang berilmu selama ia belum mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya sudah diamalkan, baru kelihatan ilmu. Itu al-alim huwal amil bi ilmihi. Jadi orang yang alim, yang berilmu itu yang betul-betul mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Sungguh telah dikatakan hatafal ilmu al-amal wa in istajaba wa illa irtahal. Ini bahasa Arabnya, ya. Di sini Ustaz Yazid mengatakan rahimahullah taala, sungguh telah dikatakan ilmu memanggil-manggil amal, yaitu hatafal ilmu al-amal. Ilmu itu selalu memanggil amal. Ayo ke sini, mesti amal gitu. Fa in istajaba, jika amal tersebut menyahutnya, yaitu amal tersebut mendekat kepada ilmu, yaitu mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan melekat, akan mendekat, akan kuat pada dirinya. Wa illar tahal, tapi kalau amal enggak mau menyambut seruan ilmu, yakni seseorang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka irtahal, ilmu tersebut pun akan pergi nanti, meninggalkan. Lama-lama hilang itu ilmunya, enggak akan bermanfaat bagi dia. Disebutkan dalam kitab yang sama tadi, Iqtida'ul Ilmi Al-Amala, atau Iqtida'ul Ilmi Al-Amalu, ya, nomor 40 dan 41, dan juga dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi jilid 1 halaman 707 nomor 1274. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang beriman pun akan menyaksikan amalan kalian. Ini dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-105. Ini perintah dari Allah. I'malu. Yang terpenting bagi kalian itu beramal. Jalankan syariat ini. Jangan banyak ngomong saja. Jangan hanya pengakuan saja. Klaim-klaim beraga tanpa ada ilmu. Praktekkan ilmu yang telah kita pelajari selama ini. Nah, dan surga itu diwariskan bagi orang yang mengamalkan ajaran Al-Quran dengan benar. Jadi surga itu bagi orang yang mengamalkan, betul-betul menjalankan Al-Quran dengan benar. Itu karena konsekuensi dari kita belajar itu ya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian. Surga itu Allah wariskan kepada kalian. Ya. Karena apa? Karena perbuatan yang telah kalian kerjakan, karena amalan kalian. Jadi bukan karena ilmu kalian. Ya, ilmu adalah keutamaan. Orang berilmu itu keutamaan, tapi yang terpenting amalnya. Diamalkan atau tidak itu. Karena orang yang berilmu kalau nggak beramal itu juga bisa diancam itu. Karena Allah akan tanya di hari kiamat nanti, an ilmihi fima amilah, tentang ilmunya nanti, ilmumu diamalkan itu apa? Itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus gimana Ustaz? Berarti kita nggak usah belajar aja biar nggak usah ditanya. Ya nggak gitu Pak, kita wajib belajar biar kita tahu mana yang baik dan yang benar. Tapi setelah kita belajar, amalkan. Dan itu akan membawa kenikmatan dalam diri kita, akhi. Hati kita akan hidup dengan ilmu dan amal. Jadi berilmu, beribadah sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai ilmu yang belajar, yang benar. Jadi ibadah kita betul-betul sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Sama berkaitan dengan Ramadan. Kita nanti akan belajar tentang Ramadan. Kalau kita menjalankan Ramadan ini dengan baik dan benar, gimana caranya? Ilmu. Diamalkan ilmu yang kita pelajari. Baru itu akan manfaat. Kalau kita beribadah tanpa ilmu itu juga salah. Berilmu tanpa amal juga salah. Jadi dua-duanya harus berjalan. Sebagaimana burung itu harus punya dua sayap ini. Nggak bisa satu doang. Nggak bisa terbang dia. Harus dua-duanya. Ilmu dan amal seperti dua sayap di burung. Semuanya berjalan bersamaan. Diamalkan dan juga diilmui. Nah, ini dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ya, ayat yang ke-72. Allah berfirman tadi, dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena perbuatan yang telah kalian kerjakan di dunia. Jadi itu, surga itu betul-betul Allah berikan bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Dan amalnya berdasarkan ilmu, itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak takut apabila pada hari kiamat kelak aku ditanya, wahai Abu Darda, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang tidak engkau ketahui, engkau tidak tahu, tidak punya ilmu tentangnya. Ya, akan tetapi aku takut apabila dikatakan kepadaku nanti di hari kiamat, wahai Uwaimir, ini Abu Darda, apa yang engkau lakukan dari sesuatu yang telah engkau ketahui? Madza amilta fima alimta? Apa yang engkau telah lakukan dari ilmu yang telah engkau miliki? Allah, ini berat gitu maksudnya beliau. Ini lebih berat daripada kalau saya nggak tahu ilmunya. Karena ini nasihat bagi kita semua ya, ustadz-ustadz, para kiai, para haji, para tokoh agama yang paham agama, dan para penuntut ilmu, ya, untuk segera mengamalkan. Mestinya mereka jadi pelopor pertama dalam pengamalan. Bagi orang yang pertama mengamalkan sebelum yang lainnya, diamalkan sebelum dia menyampaikan. Demikian. Ya, ini nasihat bagi kita semuanya. Semoga Allah membimbing kita. Dan orang awam pun demikian. Orang awam kalau bisa ya beramal itu berdasarkan ilmu. Ya kalau dia bisa tidak mampu untuk belajar sendiri, ya kita tanya kepada ustadz-ustadz yang ada, tanya kepada kiai-kiai yang ada, alim ulama di sekitarnya, sehingga amalan dia betul-betul berdasarkan ilmu. Dan ketika dia tahu ilmunya, betul-betul diamalkan. Nah, tadi perkataan riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu tadi dinukil dari Sahih Al-Jami' dari Sahih Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi halaman 241 nomor 800. Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, ia menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, maka ia menyerupai orang Yahudi. Ini perkataan beliau dalam kitab Syarah Thalathatil Usul halaman 22. Dan kita sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kan dalam sholat kita, setiap rakaatnya yang baca surat Al-Fatihah.
Dalam surat Al-Fatihah itu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ya jalan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Islam yang benar. Ya, di situ ilmu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau telah berikan kenikmatan kepada mereka, para nabi dan rasul, dan juga orang-orang saleh, syuhada, siddiqin, yang mereka itu betul-betul menjalankan agama ini berdasarkan ilmu. Ilmu dia pelajari dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, dan dia menjalankannya. Jadi dia berjalan dengan dua, ilmu dan amal. Kita minta jalan yang seperti ini. Kita minta dibimbing sama Allah untuk bisa memiliki ilmu dan diamalkan sama kita. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Siapa mereka ini? Yahudi. Dia punya ilmu tapi nggak punya amal, nggak mau mengamalkan ilmunya. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi nggak mau menjalankannya. Bahkan sering menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka membunuh para nabi. Karena nggak mau mengamalkan ilmu yang sampai kepada mereka. Waladdallin, ya Allah, jangan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ini orang Nasrani. Kenapa mereka disebut dengan orang sesat? Karena mereka itu semangat ibadah, semangat beramal, mau beramal, tapi nggak berdasarkan ilmu. Mereka hanya taklid buta kepada rahib-rahib mereka. Disuruh nyembah patung, mereka nyembah patung. Disuruh ini itu, mereka mengkultuskan itu. Padahal nggak ada dasar ilmunya sama sekali. Makanya kita berlindung dari jalan dua kelompok ini, Yahudi dan Nasrani. Dia punya ilmu nggak mau ngamalin, atau semangat mengamalkan tapi tanpa ilmu. Maka orang Islam itu harus berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu harus bareng-bareng diamalkannya. Nah, para salafus salih radhiyallahu anhum merupakan teladan di dalam pengamalan Al-Quran. Kita lihat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan di Madinah, Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah orang yang paling banyak memiliki kebun kurma. Ini luar biasa, kebun kurma Pak, omsetnya bisa, kalau hitungan kita bisa ratusan juta. Ya, satu pohon kurma itu bisa berapa kilo dia dapat kurmanya. Lihat, kurmanya kalau kurma ajwa silakan hitung berapa harganya sekarang. Itu luar biasa, satu pohonnya. Bayangkan kalau dia punya hektaran tanah, kemudian di situ ada ratusan bahkan mungkin ribuan kurma, luar biasa kayanya. Ini Abu Talhah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang kaya, ya, yang paling banyak memiliki kebun kurma. Harta yang paling ia sayangi adalah kebun yang disebut dengan nama Bayruha. Bayruha ini kebun yang paling dicintai, yang berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi. Dan biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendatangi kebun tersebut dan minum airnya dengan enak. Wah, luar biasa, enak sekali. Coba antum lihat, bayangkan aja. Ini kebun kurma, ya, banyak kurma-kurmanya, ya. Kemudian mengalir air di situ, sungainya, atau ada sumur di situ. Orang bisa duduk-duduk makan-makan sambil minum, sambil makan kurma. Luar biasa nikmatnya. Ini mewah, luar biasa. Nah, ini kebun Bayruha ini yang paling dicintai oleh Abu Talhah. Dia punya banyak kebun, tapi kebun yang ini luar biasa spesial bagi dia. Karena dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya. Karena dekat dengan Masjid Nabawi, dan Nabi SAW pun sering mampir ke situ. Kemudian tatkala turun ayat, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-92, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kalian tidak akan bisa memperoleh kebajikan. Kalian tidak bisa memperoleh albir, kebaikan yang banyak, sampai kalian betul-betul menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Harta yang paling kita cintai. Lihat kata ini,
yang paling kalian cintai. Jadi kita nggak bakal mendapatkan kebajikan, albir, kebaikan yang banyak, sampai kita betul-betul menginfakkan harta yang paling kita cintai. Ini Allah turunkan, dan Allah melanjutkan, dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah itu pasti mengetahuinya. Nah, tatkala turun ayat ini disampaikan kepada Abu Talhah radhiyallahu anhu, maka beliau pun bangkit, berdiri, lalu menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tergerak untuk mengamalkan ayat ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan yang banyak sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Ya, harta yang paling kalian cintai. Di antara harta-harta yang ada itu, mana yang dia cintai, infakkan itu fisabilillah. Kemudian Abu Talhah melanjutkan, ya Rasulullah, turun ayat tersebut, ya, sungguh harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha ini. Ya, kebun itu adalah sedekahku karena Allah Azza wa Jalla. Allahu Jalla wa Ala yang aku harapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Saya sedekahkan itu Rasulullah. Saya wakafkan gitu kalau kita. Semuanya itu saya berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Anda mau pakai untuk apa ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, gunakanlah kebun itu menurut apa yang Allah perintahkan padamu. Silahkan mau diapain. Itu sudah lillahi ta'ala, sudah saya berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya infakkan. Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, bahagia, bangga dengan Abu Talhah ini, luar biasa. Wah, kata beliau. Ini harta sangat menguntungkan. Ini dagangan paling untungnya kayak gini nih. Dagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini harta sangat menguntungkan. Aku sudah dengar apa yang engkau ucapkan wahai Abu Talhah. Aku berpandangan agar engkau memberikannya kepada karib kerabat. Ya udah, kalau memang itu engkau infakkan, ya makna hadis ini, kalau memang engkau infakkan fisabilillah, silakan. Saya sudah terima, maksudnya saya sudah dengarkan itu. Ya, semoga Allah menerimanya. Dan silahkan antum berikan itu, ya, infakkan itu, arahkan kebun itu, infak itu kemana? Ke kerabatmu. Mungkin ada yang membutuhkan di antara mereka. Maka Abu Talhah pun menjawab, akan aku lakukan wahai Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Ya, saya akan lakukan. Betul-betul mengamalkan ilmunya, luar biasa. Abu Talhah pun membagikannya kepada karib kerabatnya, juga untuk keluarga pamannya. Allahu Akbar. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ya, hadis nomor 4554. Nah, dan tatkala menerangkan hadis di atas, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, termasuk yang juga mengamalkan ayat di atas adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Al-Bazzar meriwayatkan melalui jalannya bahwa Abdullah bin Umar pernah membaca ayat tersebut. Kemudian beliau mengatakan, aku tidak dapati sesuatu yang paling aku senangi selain si Marjanah. Marjanah ini budak wanita yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar yang berbangsa Romawi, orang Romawi, Pak. Luar biasa. Ya, ini budak yang paling dicintai oleh Abdullah bin Umar. Maka aku sampaikan kepadanya bahwa wanita itu merdeka. Ya, wanita itu merdeka demi wajah Allah. Saya bebaskan kamu. Andai aku ingin menarik kembali sesuatu yang sudah aku jadikan itu untuk Allah, niscaya aku sudah menikahinya. Tapi karena sudah saya infakkan, saya sedekahkan karena Allah Subhanahu wa taala, saya bebaskan dia, sudah. Lillahi ta'ala. Itu yang paling aku cintai dan aku bebaskan dia karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ya, jilid ke-8 halaman 71. Abdullah bin Abi Utsman rahimahullah menceritakan, pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memerdekakan seorang budak perempuannya yang bernama Rumaitsah. Ini beda lagi. Berarti ada beberapa budak yang dia bebaskan. Beliau mengatakan, sungguh aku telah mendengar di dalam kitab sucinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu betul-betul menginfakkan harta yang kalian cintai. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wa inni wallahi in kuntu la uhibbuki fid dunya idhabi fa anti hurratun liwajhillahi azza wa jal. Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu di dunia ini, maka pergilah, sekarang engkau merdeka demi wajah Allah azza wa jal. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, jilid 2 halaman 367, karya Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab mereka bahwa ketika turun ayat berikut ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi ketika turun firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat ke-245, yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak, dengan lipat ganda yang sangat banyak. Allah yang menahan dan melapangkan rizki, kepadanyalah kalian akan dikembalikan. Nah, ketika turun ayat ini, maka Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, benarkah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pinjaman dari kami? Beliau pun menjawab, benar wahai Abu Dahdah. Maka Abu Dahdah pun mengatakan, perlihatkanlah tanganmu kepadaku ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu kepadaku ya Rasulullah. Beliau pun mengulurkan tangan kepada beliau, kepada Abu Dahdah tadi. Rasulullah SAW mengulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah mengatakan, sesungguhnya aku pinjamkan untuk Rabbku kebunku yang berisi 600 pohon kurma. Ya, 600 pohon kurma disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tadi, antum lihat omsetnya aja, satu pohon kurma itu berapa? Ini 600 pohon kurma di kebun yang sangat luas tentunya. Ya. Padahal Ummu Dahdah beserta keluarganya, yakni istrinya Abu Dahdah dan anak-anaknya itu sedang berada di kebun tersebut yang ada 600 kurma tadi. Nah, maka karena sudah diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Abu Dahdah pun mendatangi kebun tersebut. Didatangi kebunnya, yang di situ ada istrinya, ada anak-anaknya. Lalu dia memanggil, wahai Ummu Dahdah, wahai istriku. Maka istrinya menjawab, labbaika, labbaika. Saya akan menjawab seruanmu ya. Bagaimana Pak? Gitu. Ya. Keluarlah engkau. Maka Abu Dahdah mengatakan, keluarlah kalian semuanya, sebab aku telah meminjamkan kebun ini kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani aku telah menginfakkan ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkatalah Ummu Dahdah, lihat istrinya, respon istrinya itu ketika lihat kebun yang sangat luar biasa, omsetnya besar, kemudian dia juga sudah nyaman di dalamnya dengan anak-anaknya, melihat dan mendengar bahwa kebun tersebut diinfakkan oleh suaminya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memeraih pahala sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana responnya? Sahabat yang mulia ini responnya sangat luar biasa. Istrinya mengatakan, Ummu Dahdah ini mengatakan, betapa menguntungkan jual belimu wahai Abu Dahdah. Disambut, ditolong, dan dia didukung oleh istrinya. Ia pun segera mengemasi perabot rumah tangganya, berikut anak-anaknya, dan Rasulullah SAW pun bahagia melihatnya, dan beliau mengatakan, kam min azqin dawahin fil jannati li Abi Dahdah. Alangkah banyaknya pohon kurma yang lebat di surga milik Abu Dahdah. Allah ada siapkan balasannya di surga nanti. Dia infakkan 600 kebun kurma di dunia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah sudah siapkan lipat ganda lebih banyak daripada 600, lebih banyak lagi.
Alangkah banyaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah banyaknya kebun kurma yang sangat lebat, yang subur-subur di surga, dimiliki untuk siapa? Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Dahdah. Allah balas dia. Allahu Akbar. Maka beliau mengatakan ini beberapa kali, diulang-ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira kepada Abu Dahdah dan keluarganya bahwa Allah telah menerima sedekah kalian. Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan infak kalian ini. Dan betul di surga Allah tumbuhkan untuknya banyak sekali kebun-kebun kurma yang bisa dia nikmati. Allahu Akbar. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya. Ya, jilid 3 halaman 346 dan juga Ibnu Hibban nomor 2271 dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah, hadis nomor 2964. Jadi inilah beberapa kisah teladan kaum salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu dari para sahabat, di mana mereka betul-betul menjalankan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengarkan ayat, diamalkan, bisa diamalkan, jalankan. Luar biasa. Karena betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah berfirman tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Allah puji mereka dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah SAW memuji mereka, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Karena mereka orang yang sangat sami'na wa ta'na kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga teladan dari para sahabat ini bisa menggugah kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ayat-ayat yang telah kita pelajari, hadis-hadis yang telah kita pelajari, ilmu-ilmu bermanfaat yang kita pelajari itu betul-betul kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya itu butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal, dan amal yang diterima. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.